07363. Nah, di video kali ini aku akan menjelaskan tentang sejarah Islam di Tajikistan. Selamat menyaksikan. Nah, pembahasan yang pertama yaitu mengenai demografi negara Tajikistan. Nah, negara Tajikistan ini atau Republik Tajikistan merupakan salah satu negara di kawasan Asia Tengah. Negara ini dipimpin oleh seorang presiden sebagai kepala negara dan perdana menteri sebagai kepala pemerintahannya, yang beribu kota di Dushanbe. Tajikistan ini memiliki luas wilayah sebesar 143.000 km persegi dan yang secara astronomis terletak di antara 36 sampai 41 derajat lintang utara dan 67 sampai 75 bujur timur. Negara Tajikistan ini berbatasan di sebelah utara dengan Kirgistan, sebelah selatan dengan Afghanistan, sebelah barat dengan Uzbekistan, dan sebelah timur dengan China. Nah, untuk agama di negara Tajikistan ini 97,5% menganut agama Islam, 0,7% Kristen, 1,7% tidak menganut agama, dan 0,1% agama lainnya. Untuk etnis sendiri di negara Tajikistan ini 84,3% etnis Tajik dan 12,2% dari etnis Uzbek, 0,8% etnis Kirgistan, dan 2,7% etnis lainnya. Untuk bahasa yang digunakan di negara Tajikistan ini tentunya bahasa Tajik atau biasa yang digunakan adalah bahasa Rusia. Selanjutnya adalah mengenai sejarah masuknya Islam di Tajikistan. Islam masuk ke wilayah Asia Tengah pada abad ke-7 Masehi. Bahkan sebelum pada masa kekhalifahan di Madinah, pasukan Muslim mulai melakukan penetrasi ke tanah Rusia. Pada 642 Masehi, Azerbaijan di bawah kekuasaan Muslim. Setelah menaklukkan Kaukasia di bagian timur, Islam pun mulai menyebar di wilayah tersebut tanpa adanya hambatan dan berlangsung sampai abad ke-10. Sehingga Islam pun menjadi agama yang populer di seluruh Asia Tengah. Pada 6 abad sebelum Masehi, dari segi sejarah politiknya, bangsa Tajikistan telah berada di bawah kekaisaran Khamanesian Iran. Kemudian pada abad ke-9 Masehi, pasukan Muslim datang ke kawasan tersebut untuk membebaskan rakyat Tajikistan. Pada abad ke-19, intervensi pada pasukan Rusia mulai terasa di kawasan tersebut. Pada akhirnya, meskipun terdapat perlawanan sengit dari rakyat setempat, Tajikistan dimasukkan ke dalam wilayah Uni Soviet pada tahun 1917. Uni Soviet inilah yang membidani lahirnya 5 republik di kawasan Asia Tengah, dengan nama negara tersebut berakhiran kata stan, atau dalam bahasa Persia itu disebut dengan tanah. Nah, selama Tajikistan ini masuk ke dalam kawasan Uni Soviet, Tajikistan menjadi kawasan yang tertinggal dibandingkan dengan kawasan lainnya. Karena selama berada di bawah Uni Soviet, umat Islam dilarang untuk menjalankan ibadah-ibadahnya dan kebebasan untuk menjalankan agama. Terkhususnya Islam hampir tidak ada. Hal ini dibuktikan bahwa kebijakan Uni Soviet yang secara intern bersifat antagonistik terhadap Islam yang cenderung berusaha untuk mematikan dan membasmi keyakinan terhadap agama. Nah, setelah runtuhnya Uni Soviet, Republik Tajikistan ini mengalami proses interaksi unik sekaligus rumit antara rezim penguasa dengan kekuatan komunitas Muslim.
Nah, sebagian besar penduduk Tajikistan ini adalah Muslim Sunni. Pada 644 Masehi, pasukan Muslim ini mulai menaklukkan kawasan tersebut. Penaklukan ini berproses selama beberapa abad, ke Kaisar Samanid sampai penggantian penguasaan sebelumnya yakni kaum Muslim Arab. Pada masa itu, penyebaran dimainkan oleh tarekat Sufi. Selanjutnya adalah tokoh-tokoh Islam yang berpengaruh di negara Tajikistan ini. Tokoh ulama dan sufi pada masa itu di Tajikistan diantaranya adalah jejak-jejak peradaban Islam di negeri Tajikistan ini yaitu adanya pembangunan kembali masjid-masjid yang dirobohkan saat Uni Soviet, dan juga ada monumen di kota Dushanbe yaitu monumen Ismail Somoni atau dengan nama lengkap yaitu Ismail bin Ahmad Samani. Nah, monumen ini didirikan pada tahun 1999 yang bertujuan untuk merayakan 1000 tahunnya negara Samanid ini, yang berdiri dari tahun 819 sampai dengan 999. Kehidupan umat Islam di Tajikistan. Keseharian umat Islam di Tajikistan ini tentunya sama dengan umat Islam lainnya yang merayakan hari Idul Fitri, hari Idul Adha, dan lainnya. Namun, golongan muda di sana lebih aktif dalam aktivitas keagamaannya dibandingkan dengan golongan tua. Contohnya seperti aktivitas pelaksanaan sholat tarawih saat di bulan Ramadan. Nah, kaum ikhwan melaksanakan sholat di masjid dan sedangkan akhwatnya melaksanakan tarawih di rumah masing-masing. Dan dipimpin biasanya disebut dengan otun. Nah, otun di sini itu bertugas untuk mengajarkan agama secara privat bagi perempuan di Tajikistan dan dengan siap hadir dari rumah ke rumah. Nah, untuk problematika kehidupan di Tajikistan ini khususnya pada umat Islam, walaupun dan meskipun di Tajikistan mayoritas terbanyaknya itu Muslim, namun Tajikistan bukanlah negara Islam. Jadi Tajikistan ini merupakan negara sekuler, yaitu dengan jaminan kebebasan beragama dalam konstitusinya. Nah, salah satunya ialah melarang penggunaan jilbab di lembaga-lembaga pendidikan seperti sekolah, kampus, dan lainnya. Kenapa? Karena alasannya mereka tidak mau bahwa Tajikistan ini terbawa arus ke barat-baratan atau ke Arab-Araban yang tidak menjadi ciri khas dari Tajikistan sendiri. Nah, itu teman-teman sekilas tentang sejarah Islam di Tajikistan. Oke, video kali ini sampai di sini. Terima kasih dan sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.